Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini saya ingin menjelaskan materi terkait ragam metode kajian hadis tematik. Apa itu kajian hadis tematik? Kajian hadis tematik adalah metode penelitian hadis yang mengkaji suatu tema tertentu dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian menganalisanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam perkembangannya, kajian hadis tematik dapat dibagi menjadi 3 metode utama. Oke, metode yang pertama adalah metode tematis berbasis kata kunci. Metode ini menelusuri hadis berdasarkan kata kunci tertentu dalam sumber-sumber hadis seperti kitab hadis primer, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lain, maupun dalam kamus hadis seperti Mu'jam al-Mufahros dan lain sebagainya. Nah, adapun langkah-langkah metode ini, yaitu yang pertama menentukan kata kunci yang relevan dengan tema yang dikaji. Yang kedua, mencari hadis-hadis yang mengandung kata kunci tersebut dalam berbagai sumber. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang ditemukan. Dan yang keempat, menganalisis kandungan hadis berdasarkan konteksnya. Contohnya misalnya, jika seseorang ingin mengkaji hadis tentang kesabaran, as-sabr, maka ia harus mencari hadis yang menggunakan kata sabr dalam kitab-kitab hadis. Setelah hadis terkumpul, ia akan menganalisis bagaimana konsep kesabaran. Bagaimana konsep dari kesabaran itu dijelaskan dalam berbagai konteks, seperti dalam menghadapi musibah, ujian hidup, atau dalam berbagai problematika di dunia ini. Lalu metode yang kedua adalah metode tematis analitis. Apa itu metode ini? Metode ini tidak hanya menghimpun hadis berdasarkan kata kunci, tetapi juga menganalisis hadis-hadis tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang historis, konteks turunnya hadis atau asbabul wurud, serta makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam. Adapun langkah-langkah dalam metode ini, yang pertama adalah menentukan tema penelitian, temanya ditentukan. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang relevan dengan tema tersebut. Yang ketiga, menganalisis sanad dan matan hadis untuk memastikan validitasnya. Yang selanjutnya adalah meneliti konteks dan asbabul wurud hadis tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan konsep utama dari kumpulan hadis yang diteliti. Nah, contoh dari metode yang kedua ini, misalnya orang ingin meneliti tentang keutamaan ilmu dalam Islam, ia tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan kata ilmu, tetapi juga menganalisis bagaimana hadis-hadis tersebut dipahami oleh ulama. Apakah ada perbedaan pemahaman antara satu hadis dengan hadis yang lain, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu metode yang ketiga adalah metode tematik konseptual. Metode ini berusaha menyusun konsep atau teori berdasarkan hadis-hadis yang telah dihimpun. Pendekatan ini sering digunakan untuk membangun teori baru dalam bidang keislaman, terutama dalam studi hukum Islam, teologi, atau etika. Adapun langkah-langkah dalam metode ini, yang pertama adalah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Yang kedua, mengidentifikasi pola atau konsep yang berulang dalam hadis-hadis tersebut. Yang ketiga, mengkaji makna dan implikasi hadis secara lebih luas. Dan yang terakhir, menyusun teori atau konsep yang dapat digunakan dalam kajian akademik atau penerapan praktis. Adapun contoh penerapan dari metode yang ketiga ini adalah misalnya jika seseorang ingin memahami konsep kepemimpinan dalam Islam, ia akan mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat pemimpin yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab, dan cara pemimpin yang berinteraksi dengan rakyatnya. Dari analisis tersebut, ia bisa menyusun teori kepemimpinan dalam Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial maupun politik. Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam ketiga metode ini, kita sebagai mahasiswa atau pelajar dapat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian masing-masing dalam studi hadis tematik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.